Perkenalkan, nama saya Maria dari CBK dari program studi musik semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang musik liturgi. Yang pertama, pengertian musik. Musik adalah seni yang terdiri dari bunyi-bunyi yang diatur secara harmonis dalam waktu dan ruang. Musik melibatkan penggunaan elemen-elemen seperti melodi, ritme, harmoni, dan dinamika untuk menciptakan rangkaian suara yang menyatu dan memiliki struktur yang terorganisir. Musik dapat diekspresikan melalui media seperti vokal, instrumen musik, atau kombinasi keduanya. Musik memiliki kekuatan untuk menyampaikan emosi, cerita, dan pesan tanpa kata-kata, serta menjadi bagian integral dari kehidupan manusia dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan, ritual, keagamaan, hingga ekspresi seni. Yang berikut pengertian liturgi. Liturgi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani liturgia, yang berarti kerja bersama. Kerja bersama ini mengandung makna peribadatan kepada Allah dan pelaksanaan kasih, dan pada umumnya istilah liturgi lebih banyak digunakan dalam tradisi Kristen, antara lain umat Katolik. Liturgi juga merupakan serangkaian ritual, doa, dan tindakan ibadah yang dilakukan oleh komunitas agama tertentu. Yang berikut pengertian musik liturgi. Musik liturgi adalah jenis musik yang digunakan dalam konteks ibadah atau upacara keagamaan, khususnya dalam konteks gereja atau keagamaan Kristen. Musik liturgi digunakan untuk memperkuat dan memperindah ibadah, menciptakan suasana yang khusus, dan mengangkat jiwa dalam ibadah. Musik liturgi seringkali memiliki karakteristik yang khusus sesuai dengan tradisi keagamaan tertentu dan dapat mencakup nyanyian, musik instrumental, atau paduan suara yang digunakan dalam rangkaian ibadah atau upacara keagamaan. Yang berikut sejarah perkembangan musik liturgi masa sebelum Kristus abad ke-10. Bangsa Ibrani juga menggunakan musik dalam ibadah mereka kepada Yahweh atau Elohim. Bagi orang Ibrani, seni yang dianggap penting kalau bila dipakai untuk memuja dan memuji Yahweh. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita mendapati sejumlah besar acuan yang membuktikan pentingnya musik vokal dan instrumental dalam ibadah orang Ibrani. Kata musik pertama-tama tertulis dalam Kejadian bab 4 ayat 21, di mana Yubal disebutkan sebagai bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Dalam kitab suci disebutkan terdapat kira-kira 13 instrumen yang berbeda yang dapat diklasifikasikan sebagai instrumen dengan senar, instrumen tiup, atau perkusi. Ada sejumlah penyanyi dan lagu disebutkan dalam Perjanjian Lama, misalnya lagu Miriam, kitab Keluaran bab 15 ayat 20-21, lagu Musa, kitab Keluaran bab 15 ayat 2, lagu Deborah dan Barak, kitab Hakim-Hakim bab 5 ayat 3, lagu Ucapan Syukur Hana, kitab 1 Samuel bab 12 ayat 1-10, lagu Ucapan Syukur dan Pelepasan dari Kerajaan Saulus yang dinyanyikan Daud, kitab 2 Samuel bab 22. Semua kata yang berkenaan dengan musik, pemusik, instrumen musik, lagu, penyanyi, dan nyanyian disebutkan 575 kali dalam seluruh isi Alkitab. Acuan yang berkaitan dengan musik didapati pada 44 dari 72 kitab dalam Alkitab. Kitab Mazmur yang terdiri dari 150 pasal dianggap berasal mula dari sebuah kitab yang berisi nyanyian. Yang berikut makna musik dalam liturgi. Musik dalam liturgi memiliki makna yang mendalam dan penting dalam konteks ibadah dan upacara keagamaan. Yang pertama, memperkuat suasana yang mendalam dan sakral. Yang kedua, memperindah ibadah. Musik liturgi memiliki peran dalam memperindah ibadah dengan melodi yang indah, harmoni yang menyentuh, dan lirik yang memperkuat pesan keagamaan. Yang ketiga, memperdalam pengalaman spiritual. Melalui musik, umat dapat merasakan kehadiran Tuhan secara intens dan mendalam. Yang keempat, memperkuat komunitas iman. Musik dalam liturgi juga dapat memperkuat rasa persatuan dan komunitas dalam ibadah. Yang kelima, mengkomunikasikan pesan keagamaan. Lirik dan melodi dalam musik liturgi mengandung pesan keagamaan yang mendalam.
Yang berikut perkembangan istilah musik liturgi. Konsili Vatikan II pada tahun 1962 sampai tahun 1965 menjadi tonggak sejarah penting bagi pembaharuan gereja pada umumnya dan musik gereja khususnya. Konstitusi, liturgi, dan Sacrosanctum Concilium adalah dokumen pertama yang dihasilkan para bapa konsili. Musik gereja tidak lagi dianggap sebagai selingan dalam liturgi, melainkan sebagai bagian integral dari liturgi. Musik gereja tidak lagi berpatokan pada tokoh-tokoh tertentu, melainkan pada fungsi musik liturgi. Bahasa pribumi diakui untuk digunakan dalam liturgi dan peluang inkulturasi pun terbuka. Maka di mana-mana sekarang ini, gaung inkulturasi sangat terasa. Istilah musik liturgi baru dipakai sesudah Konsili Vatikan II dan sekarang dimengerti sebagai musik yang terikat pada liturgi, yang artinya musik yang isinya dan bentuknya ditentukan oleh bentuk dan urutan dan fungsi liturgi. Yang berikut kriteria dan mutu musik liturgi. Kriteria dan mutu musik liturgi dalam konteks keagamaan dapat mencakup beberapa aspek penting antara lain: 1. Kesesuaian dengan konteks liturgi. 2. Kualitas musikal. 3. Kesesuaian dengan tradisi keagamaan. 4. Kemampuan memperdalam pengalaman spiritual. 5. Keterlibatan dan partisipasi umat. 6. Keharmonisan dengan liturgi secara keseluruhan. Yang berikut gagasan teologis tentang musik dalam liturgi. Gagasan teologis tentang musik dalam liturgis mencerminkan keyakinan bahwa musik memiliki kekuatan spiritual yang tepat yang dapat memperdalam pengalaman ibadah dan menghubungkan umat dengan Tuhan. Musik dalam liturgi dipandang sebagai sarana untuk memuliakan dan memuji Tuhan, serta sebagai cara untuk menyampaikan pesan-pesan teologi secara emosional dan artistik. Melalui musik, umat dapat merasakan kehadiran Tuhan secara nyata dan memperkuat iman mereka. Musik juga dianggap sebagai bahasa universal yang dapat menyatukan umat dalam ibadah, tanpa memandang perbedaan bahasa atau budaya. Dengan demikian, musik dalam liturgi tidak hanya menjadi hiburan atau pengiring, tetapi juga menjadi sarana rohani yang memperdalam hubungan antara umat dengan Tuhan dan sesama umat. Yang berikut sifat-sifat musik liturgi. 1. Bersifat sakral. 2. Bersifat meditatif. 3. Bersifat kolaboratif. 4. Mengangkat jiwa. 5. Eklesia, ibadat atau liturgi selalu dirayakan bersama-sama dengan umat yang hadir. 6. Dialog dalam liturgi tidak bertentangan dengan kebersamaan, tetapi sebaliknya meningkatkannya. Yang berikut peran musik dalam liturgi. Musik liturgi pada hakikatnya memiliki peran yang sangat penting dalam memperkaya pengalaman spiritual umat dalam ibadah, menciptakan suasana sakral, serta memperkuat hubungan umat dengan Tuhan dalam konteks keagamaan. Yang berikut nyanyian dalam tata urutan liturgi. Pertama, nyanyian pembuka. Kedua, doa tobat dan Tuhan kasihanilah kami. Ketiga, nada kemuliaan atau gloria. Keempat, mazmur tanggapan atau nyanyian tanggapan sabda. Kelima, bait pengantar Injil atau aleluya. Keenam, nyanyian persiapan persembahan. 7, nyanyian kudus. 8, Bapa kami. 9, anak domba Allah dan nyanyian iringan pemecahan roti. 10, nyanyian komuni. 11, nada pujian dan 12, nyanyian penutup. Yang berikut tata cara pemilihan nyanyian liturgi. 1. Pahami konteks liturgi. Pahami konteks liturgi atau tema ibadah yang sedang berlangsung. Pastikan bahwa nyanyian yang dipilih sesuai dengan pesan keagamaan yang mendukung tema atau perayaan tertentu. 2. Perhatikan liturgi mingguan. Pilih nyanyian yang mendukung alur liturgi dan memperkuat pesan yang disampaikan. Yang ketiga, konsultasi dengan pastor atau pemimpin gereja. Diskusikan pilihan nyanyian dengan pastor atau pemimpin gereja untuk memastikan bahwa nyanyian tersebut sesuai dengan ajaran gereja dan pesan keagamaan yang ingin disampaikan. Yang keempat, pertimbangkan musim liturgi. Pertimbangkan musim liturgi atau perayaan gerejawi tertentu seperti Advent, Natal, Paskah atau Pentakosta. Yang kelima, perhatikan partisipasi umat. Pilih nyanyian yang memungkinkan partisipasi aktif umat, baik dalam nyanyian bersama, merespon atau berdoa dengan musik.
Yang berikut langkah konkret dalam pemilihan musik liturgi. Langkah konkret pemilihan nyanyian liturgi yaitu membaca bacaan Injil, bacaan pertama, Mazmur yang akan disampaikan dalam liturgi. Pahami teksnya dengan saksama dan tangkap inti pesan dan merenungkannya. Yang berikut direksi atau dirigen dalam nyanyian liturgi. Dalam suatu penampilan, dirigen merupakan pimpinan tertinggi sekelompok paduan suara yang peranannya sangat menentukan sekali. Tugas seorang dirigen bukan hanya sosok yang tampil di depan penyanyi sambil melambai-lambaikan tangan atau tongkat saja, tetapi lebih dari itu. Ia adalah orang yang menjadi panutan, yang mengatur dan mengendalikan jalannya paduan suara. Peran direksi atau dirigen sangat penting dalam memimpin paduan suara, memilih dan mengatur musik, mengatur dinamika musikal, dan berkoordinasi dengan pemimpin ibadah. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan pengalaman musik yang mendalam dan berkesan, sehingga mendukung atmosfer ibadah yang diinginkan dan menyelaraskan musik dengan alur ibadah secara harmonis. Yang berikut latihan persiapan nyanyian untuk pelayanan musikal liturgi di gereja. 1. Pilihlah lagu-lagu sesuai dengan tema liturgi atau perayaan gerejawi yang sedang dirayakan. 2. Latihan yang teratur dan memadai untuk para penyanyi. 3. Memahami dengan baik lagu-lagu akan dinyanyikan serta melodi dan struktur musiknya. 4. Koordinasi dengan pemimpin liturgi. 5. Pengaturan vokal dan harmoni. 6. Penggunaan alat musik. 7. Doa bersama dan kesiapan rohani. Sekian dan terima kasih.